السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan dari Allah. Alhamdulillah bawi ta pada nerusang pengajian ta. Pengajian rutin masih dalam pembahasan kitab Manzumatul Adab Syar'iyyah, bait-bait syair yang berkaitan dengan adab-adab Islami, berkaitan dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Dan ini disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdul Qawi Al-Mardawi, salah seorang ulama dalam mazhab Hambali. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang tiang hormati, pelungguh yang ada kitabnya, hari ini kita masuk dengan izin Allah halaman yang ke-16. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Mardawi rahimahullah, adabul akli wasyurbi, adab-adab yang berkaitan dengan makan dan minum. Ya, pembahasan ta sore hari ini adab-adab yang berkaitan dengan makan dan minum. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, kita sebagai umat Islam hampir semua tindak tanduk kita itu ada aturannya. Hampir selaput tindak tanduk ta itu ada aturannya dari agama, menunjukkan bahwasanya agama kita ini sempurna, termasuk berkaitan dengan makan dan minum, ada adab-adabnya. Beda dengan orang kafir, orang di luar Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an surah Muhammad, "Walladzina kafaru yatamatta'un." Dan orang-orang kafir itu yatamatta'un, mereka berpoya-poya. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Di dunia mereka makan seperti binatang yang makan. Pelunggu perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir hidup di dunia poya-poya. Kemudian wa ya'kulun, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang makan. Kira-kira binatang ada ke aturannya tatkala makan? Tidak ada. Begitu pula dengan orang kafir, mereka tidak punya aturan. Dikatakan oleh ulama tafsir tatkala menafsirkan ayat ini, kenapa Allah menyamakan orang kafir seperti binatang dalam hal makan? Li'anna himmatahum butunuhum wa furujuhum. Karena tujuan mereka hanyalah
bagaimana memuaskan perut mereka dan syahwat mereka. Hanya itu orang kafir. Ya. Bedakan cerita umat Islam sampai urusan makan dan minum diatur oleh agama. Dan hampir selaput kitab adab yang sifatnya umum hampir selalu membahas tentang adab makan dan minum ini. Selama kitab adab itu sifatnya umum. Beda lamun arak kitab judulnya Adab Talibul Ilmi, adab penuntut ilmu, berkhusus membahas adab penuntut ilmu saja. Tetapi kalau ada kitab sifatnya umum, biasanya adab makan dan minum ini dibicarakan, ditulis. Kenapa? Karena dia penting. Baik. Adab-adab yang akan disebutkan oleh Al-Imamul Mardawi, semuanya ini adalah perincian. Sebenarnya para jamaah sekalian, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan, apabila kita ingin makanan itu sempurna, maka ada 4 hal yang kita butuhkan. Al-Imam Ahmad mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamul. Apabila makanan mengumpulkan 4 perkara, faqad kamul, maka makanan itu telah sempurna. Lamun nara 4 perkara nene, pin makanan ingka kenta, atau minuman iminum ta, ingenem ta, maka berarti makanan dan minuman itu telah sempurna. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalihi, apabila nama Allah disebut di awal makan atau minum. Artinya kita ngucap bismillah. Yang pertama. Kesempurnaan yang pertama, ucapkan nama Allah bismillah di awal makan. Berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah." Apabila seseorang dari kalian makan, ucapkan bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi, kalau dia lupa mengucapkan bismillah di awal makan, falyaqul, maka hendaklah dia ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dalam riwayat si lain, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi lamun talupa ngucapangnya di awal makan, maka nanti ucapkan ketika kita ingat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Bahuti, seorang ulama mazhab Hambali, meskipun ingat setelah masuk ima. Ya. Awal makan lupa ta ngucapang bismillah. Tengah mangan masih tak lupa. Pas ta masuk ima, di sana baru kita ingat. Tadi kita belum mengucapkan bismillah. Ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Nah, ini kesempurnaan makan yang pertama. Idza dzukira smullahi fi awwalih, apabila nama Allah disebut di awal makan. Dan selapu ta wah sering dengar hadis bahwa apabila kita makan, sebelum makan mengucapkan bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la asya'a lakum, tidak ada makanan bagi kalian. Jadi yakna bau milu mangan syaitan ya. Bahkan disebutkan apabila kita lupa mengucapkan bismillah di awal makan, maka syaitan milu mangan kan cerita. Tetapi di tengah makan kita ingat, lalu kita ucapkan bismillah, maka syaitan dia muntahkan makanan yang sudah dia makan. Sampai sebagian ulama mengatakan syaitannya orang yang beriman itu kurus-kurus. Ya. Kumbena jarang mau mangan. Ya, balagu lamun tang ucapang bismillah. Lamun niya aja sang mokohan ya si ita. Baik. Ini dia kesempurnaan yang pertama.
Kesempurnaan yang kedua, wa humidallahu fi akhirih. Yang kedua, apabila Allah dipuji selesai makan. Apabila Allah dipuji selesai makan. Minimal jamaah sekalian, alhamdulillah, paling tidak itu. Lamun pelungguh ingin lebih sempurna, maka banyak ucapan memuji Allah selesai makan, selesai minum. Di antaranya, insyaallah wasalapu tahapal, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang membaca ini selesai makan, selain kenyang, alhamdulillah dosa juga diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, man akala ta'aman, siapa yang memakan makanan, faqala, selesai makan dia membaca, alhamdulillahilladzi at'amani hadha, segala puji bagi Allah yang memberikan saya makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan saya rizki berupa makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itawah mau kenyang, mau apa endah? Ampunan. Ditambah lagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Selapu tamele mau reda Allah. Redan tuloka ta doang santar si taharpangnya. Apalagi reda Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah benar-benar reda kepada seorang hamba, mama maupun nina, laki ataupun perempuan. Allah ridha kepadanya. Idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha, kalau dia selesai memakan sebuah makanan, dia memuji Allah. Au syariba syarbata, atau dia selesai meminum sebuah minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dia memuji Allah. Allah ridha kepadanya. Ya subhanallah. Jadi ya narak rugi intan jalanan agama ini. Orang yang paling untung jamaah sekalian, orang yang dekat dengan agama, orang yang menjalankan agama. Wah, mau kenyang, mau apa Malik? Ampunan, apa yang ketelu? Reda Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Nabi SAW lamun dah selesai mangan, beliau mengucapkan, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Dan masih banyak lagi ucapan yang lain. Seandainya ya tahapal, setidaknya alhamdulillah. Ya, setidaknya alhamdulillah. Nah ini dia yang kedua yang membuat makan itu sempurna. Wa humidallahu fi. Yang keempat, yang terakhir, kesempurnaan makanan. Wa kana min hillin. Ini yang paling penting. Makanan itu berasal dari yang halal. Makanan itu berasal dari yang halal, bukan yang haram. Ya. Adapun kita ngucapang bismillah di awal makan, selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, kemudian makan rame-rame lagu dari hasil yang haram, maka berdosa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, setiap daging yang tumbuh di tubuh kita min suhtin, dari makanan yang haram, fannaru awla bihi, maka neraka paling pantas untuk membersihkannya. Neraka paling pantas. Dekat mengucapkan bismillah. Ya. Jadi ini yang paling penting. Wa kana min hillin, makanan itu berasal dari yang halal. Nah, nono ya jemaah sekalian, sebenarnya 4 perkara yang menjadikan makanan kita sempurna. Adapun adab-adab yang akan kita baca ini, maka ini perincian. Ya. Kalau pelunggu ingin sempurna, yang 4 itu insya Allah sudah sempurna. Pertama, ucapkan
Bismillah awal makan. Yang kedua, selesai makan memuji Allah dengan kalimat pujian. Di antaranya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan makan, memberikan minum, lalu Allah mudahkan makanan itu encer di perut kita, wa ja'ala lahu makhraja. Luar biasa doa ini. Setelah itu Allah jadikan bagi makanan itu jalan keluar. Jari sim butuh hangta ya na sekedar mangan doang. Lagu butuh hita endah nyugulang ya. Butuh kita mengeluarkannya. Ya. Makanya pernah kita sampaikan kepada pelungguh tentang seorang raja. Yang raja tersebut kehausan. Lalu raja itu mengatakan, carikan saya minum. Kebetulan air minum sedang habis. Ketuk-ketik prajurit ini mencari. Alhamdulillah ketemu air minum. Raja itu pun minum. Selesai minum, apa kata salah seorang menterinya yang alim, saleh, mengatakan, wahai raja, seandainya Allah memberikanmu penyakit, gara-gara penyakit itu engkau tidak bisa makan, tidak bisa minum, apakah engkau mau berobat dengan setengah kerajaanmu? Mele kepe lepas setengah kerajaan pe untuk berobat. Yang penting engkau bisa makan, bisa minum. Dia katakan, saya akan lepaskan setengah kerajaan saya untuk berobat. Yang penting bisa makan, bisa minum. Apa kata menterinya? Nah sekarang Anda anggaplah sudah sehat dari penyakit itu. Ternyata datang penyakit baru. Setelah bisa makan, bisa minum, engkau tidak bisa mengeluarkannya. Tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil. Apakah engkau mau melepas setengah sisa dari kerajaanmu untuk berobat, yang penting bisa buang air besar, buang air kecil? Maka dia mengatakan, saya akan lepaskan setengah sisanya. Ulama tersebut mengatakan, ternyata kerajaan pei luas nene nilainya hanya seperti sesuap makanan dan kotoran yang engkau keluarkan. Ya. Jadi subhanallah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lamun tapahamin artinya luar biasa. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita makan, memberikan kita minum, lalu Allah cerna dalam perut kita. Setelah itu Allah jadikan baginya jalan keluar. Neng kata tamatim Pak kitab ta. Beliau mengatakan, wala ba'sa 'indal akli min shib'il fata wa makruhunil israf wa thultha akidi. Wala ba'sa, tidak mengapa, boleh, indal akli, makan, min shib'il fata, ketika masih kenyang. Tidak mengapa, artinya kanggo, makan min shib'il fata, ketika masih kenyang. Artinya tidak mesti makan itu harus nunggu lapar. Boleh. Adapun kalimat yang beredar di tengah banyak orang dan mereka mengatakan ini hadis. Ada sebuah kalimat bunyinya, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'. Kami adalah suatu kaum yang tidak makan sampai lapar. Wa idza akalna la nasba'. Kalau kami makan, kami tidak sampai kenyang. Ada ucapan beredar seperti itu. Dan orang-orang mengatakan ini hadis. Apa kata Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah? La asla lahu, tidak ada asal usulnya. Ini bukan hadis. Kami suatu kaum yang tidak makan sampai lapar. Sampai lapar doang, bro, kami milih mangan. Terus lamun kami makan, ya kami wah sampai kenyang, ya kami wah sampai besur. Ya. Ini bukan hadis. Cuman ini ucapan yang beredar di tengah manusia. Jadi tidak jadi masalah. Pelungguh masih ya narak masih lapar no datang,
Lagu mangan nepe kanggo atau ya kanggo. Tapi sebagian ulama mengatakan ini kadang-kadang. Jangan dibiasakan. Boleh tetapi kadang-kadang. Kenapa jemaah sekalian? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang yang beriman itu dia makan pakai satu usus. Arak sai pejet kadunda mangan dengan beriman. Ya, maksudnya usus dalam perutnya, ya kena pejet tusuk ya enggak. Baik. Orang beriman itu makan pakai satu usus. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Sedangkan orang kafir makan pakai 7 usus. Ya. Ita pirakin kadunta. Sai ruanan deh. Mudah-mudahan. Ketika menjelaskan hadis ini, apa kata Al-Imam An-Nawawi? Kata beliau, qala al-ulama, para ulama berkata, wa maqsudul hadis, maksud dari hadis ini at-taqlilu minad dunya, anjuran untuk sedikit mengambil dunia. Makan ini bagian dari dunia atau tidak? Dunia. Ya. Jadi oleh karena itu paling bagus ya tidak terlalu sering melakukan perbuatan ini, yaitu mangan dalam keadaan kenyang. Lamun masalah kanggo atau ya kanggo, tapi usahakan kadang-kadang. Kemudian alasan yang kedua, kenapa ini kurang baik kalau tetap pihak tak jadi kebiasaan. Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Salman Al-Farisi, ukriha Salman ala ta'amin ya'kuluhu. Pensopok ketika Salman Al-Farisi dipaksa makan. Faqala, dia pun mengatakan hasbi, cukup. Beliau dipaksa makan, tetapi beliau mengatakan cukup. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, inna aktsaran nasi shib'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, akan menjadi orang yang paling lama lapar pada hari kiamat. Dengan i paling tetap kenyang pen dunia, ida gen jari dengan i paling suwe lapar dalam penjelu kiamat. Sehingga kita katakan, ya perutin lalu, ya kadang-kadang kanggo pemangan dalam keadaan ya pelapar masih kenyang kanggo, tapi jangan jadikan kebiasaan supaya kita tidak masuk dalam hadis ini. Orang yang paling sering kenyang di dunia, maka dia menjadi orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dikatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Alasan yang ketiga jemaah sekalian, kumbena kurang bagus, lamun tetap kenyang. Ya. Yaitu ini kurang bagus untuk kesehatan. Kesehatan dan juga kurang bagus untuk semangat ibadah. Dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, iyyakum wal batanah, waspada kalian dari batanah. Batanah nono selalu mengisi perut. Ya, itu batanah, diambil dari kata batan, yaitu perut. Fa innaha muksilatun 'anis salah, karena kalau perut terlalu kenyang biasanya membuat malas untuk salat. Begitu bulan Ramadan, pas buka puasa. Lamun pe paksa diri pe pas buka nong, biasanya solat maghrib nong, ya. Enggak na jari bacaan ta kembi nong. Urung na sugul al-Fatihah pas tenganga kembi sugul, nganga malik kembi sugul, keluar itu terus, ya. Apa bahasa Indonesia kembi? Sendawa, itu yang keluar. Itu yang keluar. Muksilatun 'anis salah, membuat malas untuk salat. Kemudian wa mu'dhiyatun lil jismi, menyakiti tubuh.
Wa alaikum bil qasdi fi qutikum. Usahakan sedang-sedang di dalam makan. Fa innahu ab'adu minal ashar. Itu lebih jauh dari sifat rakus. Wa asahhu lil badan. Lebih menyehatkan badan. Wa aqwa alal ibadah. Lebih menguatkan ibadah. Dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa fi qillatil akli manafi'u katsirah. Makan yang sedang-sedang itu manfaatnya banyak. Di antaranya an yakuna ar-rajulu asahha jisman, lebih sehat awaknya. Wa ajwada hifdhan, lebih cepat kita menghafal. Ya. Mele penghafal Quran, ya pe kenyang-kenyang lalu tatkala ngapal. Wa azka fahman, lebih membuat cepat kita paham. Ya, lebih cepat kita paham. Wa aqalla nauman, mengurangi tidur. Dikatakan oleh Imam Sahnun, seorang ulama mazhab Maliki. Dia mengatakan kullu syai'in ya'malu idza syabi'. Segala sesuatu akan bekerja kalau dia kenyang. Apapun nono, ginda megawean lamun da kenyang. Ya. Misalkan sampi, gin pengadu ya berenggala, ulah na kenyang dulu. Atau misalkan jaren, gin pengadu ya mondong barang, ulah na kenyang dulu. Kullu syai', segala sesuatu. Dia bekerja kalau dia kenyang. Illa bena Adam, kecuali manusia. Idza syabi'a raqat, kalau dia kenyang dia tidur, kata beliau. Ya Suhnun. Ya. Segala sesuatu bekerja kalau kenyang. Illa bena Adam, kecuali manusia. Lamun manusia nenek, idza syabi' kalau kenyang raqat, palingan kasur. Ya na jauh-jauh nasi nenek kanca kasur. Ya. Oleh karena itu kata beliau di sini wa aqalla nauman wa akhaffa nafsan. Oleh karenanya jemaah sekalian, sekali lagi apa yang beliau katakan di sini, tidak mengapa makan ketika kenyang, ini kalau tidak dijadikan kebiasaan. Sesekali. Ya, sesekali. Kemudian beliau mengatakan wa makrunil israfu. Wa makruh, dan dibenci al-israf, berlebihan. Apa perbedaan antara kenyang dengan berlebihan? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata beliau, inna syiba' wa in kana mubahan fa inna lahu haddan yantahi ilaih. Kenyang itu punya batasan. Kenyang itu punya batasan. Wa ma zada ala dzalika fa huwa sarab. Lebih dari kenyang itulah berlebihan. Ya. Sang kembesuran ruana. Kembesuran bahasa pitende. Kembesuran. Ya. Lamun kenyang masih tabu bergerak. Lamun kembesuran ini sampai napas pun sulit. Ya, sampai napas pun sulit. Lamun lek bawa itu no, lamun nara dengan kembesuran, obatnya sendok tianda gitu. Pada ke la ilaha illallah. Lekan bikin ini nanti gitu sendok malik. Subhanallah. Jadi itu dia wa makruhunil israf, dan dibenci al-israf, berlebihan. Berlebihan itu mazada ala syiba', lebih daripada sekedar kenyang. Kalau kenyang masih bisa bergerak, cuman kenyang. Sahabat dulu pernah kenyang. Kasus Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW pernah juga kenyang. Abu Bakar, Umar pernah kenyang. Lamun israf, berlebihan ini tidak pernah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, wala tusrifu. Syaratnya satu, jangan berlebihan. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, jama'allahu tibba fi hadhil ayah. Allah mengumpulkan semua obat di dalam ayat ini. Ternyata kata para ulama, obat yang paling bagus, akbarud dawa, obat yang paling besar, paling bagus,
taqdirul ghidha, mengatur pola makan. Itu obat paling bagus. Karena penyakitnya rata-rata datang lekan tene, tiano. Sehingga obat yang paling bagus taqdirul ghidha, mengontrol atau mengatur pola makan. Ya. Wa thultha akidi, sepertiga akidi, tekankan itu. Maksudnya lamun nabau pepia tian penene jari telu bagian. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih, tidak ada bejana yaknara panci yang lebih buruk yang diisi oleh anak manusia daripada perutnya. Panci paling lenge ingisi dasi manusia adalah perutnya, panci yang paling jelek, paling buruk. Kemudian beliau menyebutkan bihasabi bani Adam, sebenarnya cukup bagi manusia ini luqaimatun, beberapa suap saja. Yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang punggungnya. Imbutu hangta sebenarnya beberapa suap. Lamun pemele yang kita buktina pergi tak bulan Ramadan no. Tatkala buka puasa no. Sebelum buka puasa ya, tuninanta, seninata, nyiapang makanan macam-macam, ada pelalah, ada cendol, ada ngeti, ada ngetu. Sebelum buka puasa apa teka dalam hati entah mati nah makanannya. Nebue nengkaja. Lekan lema tiang nahan ini. Ginabui wah, lagu ternyata pas natama cendol narak langan nih lain. Besur wah. Telu korma tama rombok si cendol lah gelas besur. Serabi ini pesara nyentuh ya besur wah. Betul sabda Nabi SAW, bihasabi bani Adam luqaimat. Sebenarnya cukup bagi manusia luqaimat, beberapa suap kecil, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan punggung mereka. Sebenarnya cukup itu. Nah kumbe-kumbe suginta jamaah sekalian dekat bedayang kep yang 10 miliar misalkan. Kali mangan ya nara ita mangan sampai 10 piring ya nara. Yang kita butuhkan sedikit sebenarnya dari dunia ini. Kata para ulama, ini isyarat dari Nabi bahwa yang kita butuhkan dari dunia sebenarnya sedikit. Yang kita butuhkan sebenarnya sedikit. Ya. Cuman gaya hidup no ya. Lamun butuh no ya sebenarnya kedi butuh hang. Gaya hidup no. Baik. Kemudian Nabi mengatakan fa in kana la mahalah, seandainya kalian ingin lebih, lamun pemele lebih, ya lamun beberapa suap ya sangah kedi lalu menurut ta. Siapa yang ingin lebih, fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Maka dia jadikan perutnya 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Yakna 2/3 untuk makanan, sepertiga sisana untuk minuman, beta untuk napas. No? Payung gah-gahan itu selesai mangan. Kembesuran ya tahu riak kumbena 2/3 no bayat nasi makanan. Sepertiga sisa na bayat nasi minuman. Sepertiga langan napas no habis. Baik. Jadi siapa yang ingin lebih daripada itu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Baik. Itu dia yang pertama. Jadi beliau mengatakan wala ba'sa 'indal akli min shiba'il fata, tidak mengapa makan ketika masih kenyang. Wa makruhunil israf, tetapi yang dibenci berlebihan. Wa thultha akidi, sepertiga itu tekankan dia. Kemudian wa yukrahu nafkhun fil ghada wa tanaffusun. Di antara adab makan, wa yukrahu, dan dibenci, nafkhun, meniup, fil ghada, makanan, wa tanaffusun, dan bernafas di dalam makanan. Ya. Bala ita niup makanan. Biasana makanan apa niup ta? Ibeneng, panas. Ya. Dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi
Ibnu Majah disahihkan oleh Syalbani, Abdullah bin Abbas mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang rebala an yutanaffasa fil ina, bernapas di dalam bejana. Biasanya kita ngenam ngadu botol misalkan, ya, sambil tangenam sambil tanapas, ngenam sambil napas, apa istilahnya? Ngonong jama ita ngenam geti terserah mentelahang ya. Gelegek nekan geti intane. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena otomatis bernapas kita sambil ngenam sambil bernapas. Kemudian au yunfakhu fihi, atau meniup ke dalam bejana makanan itu. Meniup makanan. Cuman ulama ketika mereka menjelaskan kenapa dilarang, sebagian ulama mengatakan karena dikhawatirkan akan keluar sesuatu yang kurang bagus dari mulut kita. Tatkala taniopia, bau mulut masuk ke makanan atau minuman, atau misalkan membuat orang jijik. Lamun pegita alasan nenek jamaah sekalian, lamun nenek kita pe, alasan kita dilarang meniup supaya tidak masuk sesuatu yang buruk atau supaya membuat orang tidak jijik. Kalau ini yang kita lihat, maka kita pun paham perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dilarang meniup makanan kalau itu makanan bersama. Dilarang meniup minuman kalau minuman itu bersama. Ya. Contoh misalkan epe gotong royong, arak dengan minyak kopi, ngadu botol beli, lagu ya ada nganti gelas. Jadi botol nu langsung wah pada begiliran. Ya. Botol nu langsung begiliran. Menurut sebagian ulama ini yang dilarang untuk ditiup. Adapun kalau itu minuman dia sendiri tidak diminum oleh orang lain, maka menurut sebagian ulama boleh dia meniupnya. Dan ini difatwakan oleh Syekh Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala, ulama kita yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota Majelis Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia. Beliau mengatakan ketika ditanya, apa sebenarnya hukum niup makanan? Kata beliau, tidak mengapa kalau itu makanan dia sendiri. Karena ulama melarang niup makanan, dikhawatirkan membuat orang jijik. Lamun makanan pemesa, aigen jijik, aigen jeloh. Baik. Ini kalau itu yang kita lihat. Jelas pelungguh peneke? Ya dilarang. Biasanya marangkat tay bro, makanan yang ditiup makanan yang panas, beneng. Oleh karena itu lamun pemele ngindarin nia larangan niup makanan, maka usahakan makan makanan yang tidak terlalu panas. Di antara sunnah itu adalah menunggu makanan itu turun panasnya. Nah turun juluk benengna. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Abu Hurairah mengatakan, la yu'kalu ta'amun, jangan memakan makanan hatta yadhhaba bukharuhu, sampai asapnya itu hilang. Apa artinya sampai asapnya hilang? Sampai kurang benengna, karing anget-anget misalkan. Lagu sembalun ya sang ruangan mai ini pas panas no. Ya, apalagi nengka musim nyep nih. Ya. Ini di antara sunnah. La yu'kalu ta'amun, jangan makanan itu dimakan hatta yadhhaba bukharuh, sampai asapnya itu pergi hilang. Artinya turun panasnya. Ya. Sampai ada sebagian dengan kadang ngwa dengan panas saya ini. Ya. Bru na sugulang langsung ngambon nun temang. Basreng karena bru na sawi kelak basreng kentang no. Langsung temang payu pas dan ketuanin apa enggak akan ngwa deh. Panas. Wah maha wah deh. Baik. Ini menyelisih sunnah. Sunnahnya itu la yu'kalu ta'am. Abu Hurairah jelas mengatakan seperti itu. Makanya Asma binti Abi Bakar iparnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Aisyah. Asma binti Abi Bakar, ibu-ibu perhatikan ini. Kalau dia membuat tharid nono semacam siong wah bahasa anta. Ya. Cuman dengan Arab tharid nono makanan pakai kuah, isinya daging dan roti. Daging cincang-cincang campur roti lagu ngadu kuah. Ya, ngadu kuah. Lamun itajak siong pelalah. Asma binti Abi Bakar kalau dia selesai memasak tharid, maka dia tutup tharid itu tetapi ada celah yang dia buat. Jadi ya ada tutup yah kali ya lagu akadi tutup dah. Anti nasugol pendetna. Kemudian ketika ditanya kenapa tidak ditutup semuanya, dia mengatakan aku mendengar Nabi SAW bersabda, innahu a'zamu lil barakah, yang seperti ini lebih besar berkahnya. Kata Imam An-Nawawi maksudnya lebih menyehatkan tubuh. Nono bentuk berkahna sehat awakta. Coba pergi tak jemaah sekalian. Nabi inta ya doa belajar kedokteran. Aike mada ida. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Jadi dibenci meniup makanan wa tanaffusun. Begitu pula bernapas di dalam makanan. Ataupun di dalam minuman. Yang dianjurkan adalah bernapas di luar minuman. Sunnahang ita lamun tangenam nono tapi ya jadi telu. Misalkan pengenam pejauangnya ngenam malik, pejauangnya bernapas lagi ngenam malik sampai 3 kali seperti itu. Adapun ngenam gelu-gu nono ya, maka ini itu yang dilarang ya. Selanjutnya wajaulanu aidin, wajaulan, dimakruhkan jaulan, jalan-jalan, aidin, tangan. Fi ta'amin, ketika memakan makanan muwahhadi yang satu jenis. Ya, ini kalau makan berjamaah. Ngadu nampan misalkan, ya na ketu-keti mantan. Ini fi ta'amin wahid, kalau makannya satu jenis. Kalau makannya satu jenis. Arak sai jenis makanan no. Ya na ketu-keti manta. Selanjutnya beliau mengatakan fa in kana, apabila anwa'an, makanannya bermacam-macam, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ya na kumbe-kumbe ketu-keti imampe lamun makanan no macam-macam. Ada tidak dalilnya ini? Jelas ada. Adapun yang melarang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak tiri Nabi entah. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini dia sudah punya anak dari suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah, aran anak da Umar. Tatkala Nabi entah datang ngelamar Ummu Salamah setelah dan meninggal dunia Abu Salamah, kebetulan iddah Ummu Salamah sudah habis. Nabi entah mengatakan, saya ingin melamarmu wahai Ummu Salamah. Apa dekah Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saya punya 3 perkara yang saya khawatir engkau tidak suka. Yang pertama, saya sudah tua. Ya, umur tiang wah bega wahai Rasul, kata Ummu Salamah. Kedua, saya wanita yang pencemburu. Becat tiang cemburu. Ya. Lamun bahasa bawa becat tiang tetampan. Iya. Baik. Yang ketiga, saya sudah punya anak. Apa kata Nabi SAW? Adapun yang pertama, engkau sudah tua, wah bega umur pe, saya pun juga sudah tua. Itu kata Nabi. Masalah EP toa, tiang indah toa, pada ita toa. Yang kedua, adapun masalah engkau terlalu cemburu,
saya akan minta kepada Allah untuk menguranginya, bukan menghilangkannya. Ya, ya ke pe berdoa ya Allah pehilangang cemburu lekan atin senina tiang. Lamun na hilang cemburu ja hilang cinta no endah. Ya. Hilang cemburu, hilang cinta. Jadi yang diminta oleh Nabi, saya akan minta kepada Allah supaya Allah menguranginya. Yang ketiga, adapun masalah anakmu setelah kita menikah, iyaluki iyali, anakmu juga akan menjadi anakku. Ini penting nih. Pengen nikahin janda, no ya pe bayar janda na doang. Anaknya endah. Iyaluki iyali, anakmu juga anakku kata Nabi SAW. Taib. Ini akhlak Nabi SAW. Nah, pensopo ketika Umar bin Abi Salamah, dia menceritakan, dia mengatakan, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya dirawat oleh Nabi SAW sebagai anak tiri. Kemudian pensopo ketika kami mangan kanca Nabi bareng-bareng. Nabi, Ummu Salamah, kemudian Umar ini anak tiri Nabi. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Kata Umar, tangan saya ini kesana kemari pas makan. Jauh jangan, jauh nih. Padahal makanan nu ada saya jenis. Lagu ketuk-ketik tangannya ini anak kecil. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai anakku. Wahai anakku. Samillah. Kalau engkau makan, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Dan makan dari yang paling dekat denganmu. Ya nak ketuk-ketik mampin. Makan pekakan membeja ideket pe karena makanan satu jenis ini. Subhanallah, apa kata Umar ini anak kecil? Dia mengatakan fama zalat tilka ti'mati ba'du. Setelah diingatkan oleh Nabi seperti itu, sampai sekarang tata cara makan saya tidak pernah berubah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi ini dia jemaah sekalian. Lamun nasai jenis makanan ta dibenci tangan ini ke sana kemari. Misalkan pindang, halapu na bapenjulun ta kepada pindang mesti. pada pindang. Tetapi kalau seandainya berbagai macam, 2 macam makanan, no 3 macam, apalagi lebih, maka bau na ketuk-ketik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas. Dia mengatakan inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah. Pada suatu hari ada tukang jahit, seorang sahabat tukang jahit mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Ya Rasulullah, wah tiang miak priapan pen balik. Tolong datang wahai Rasul. Saya undang pelungguh makan. Saya buat makanan di rumah. Fadhahabtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya pun ikut pergi bersama Nabi alaihi wasallam. Faqarraba khabza sya'irin. Maka tuan rumah ini dia menghidangkan roti gandum. Wa maraqan, kemudian makanan kuah fihi dubba wa qadid. Isina dubba, labu, perenggi, isina perenggi. Cuman dubba nene perenggi tinggi no, bokar karena beda ya kancano. Oh, no itinggi no dubba, itinggi no dubba. Nah, bokar, nah, itinggi no dubba, bahasa Arabnya dubba. Isina kuah nono dubba wa qadid, kanca daging, potongan-potongan daging. Nono isina. Apa kata Anas bin Malik? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba min hawalail qas'ah. Saya melihat tangan Nabi alaihi salatu wasallam mengambil bokar itu dari sana sini. Ketuk-ketik iman Nabi alaihi salatu wasallam.
Kenapa? Karena makanan no isina bukan satu jenis. Arak bokarna, arak dagingna, arak roti gandumna, tangan Nabi ke sana kemari. Maka ini dalil kalau makanannya macam-macam boleh. Taib. Karena rugi telah menatepusai iman ta. Mangan ngadu nampan, penjulun ta pindang, itu numpak bembe. La ilaha Allah. Ya. Kemudian ya nak kanggo dukung ketok-ketok ini. Baru kita. Rugi kita. Jadi lamun na berbagai macam bau na leka nene. Bau. Baik. Jadi kata beliau di sini fa in kana anwa'an, kalau bermacam-macam fala ba'sa, tidak mengapa. Falladhi nuhiya, yang dilarang, fittihadin, ketika satu jenis, qad ufiya, itu dimaafkan, fit ta'addudi, ketika berbagai jenis. Yang dilarang tatkala satu jenis, itu dimaafkan, dibolehkan kalau dia berbagai jenis. Dan terkadang gitu ya hukum no jemaah sekalian, arak sai pegawaian, ada satu perbuatan tetapi hukumnya beda-beda tergantung keadaan. Contoh misalkan, ada satu kaidah disebutkan oleh ulama, yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Ini kaidah fikih. Yajuzu tab'an, dibolehkan sesuatu itu ketika dia mengikuti. Ma la yajuzu istiqlalan, padahal dia tidak dibolehkan ketika dia sendiri. Perlu gue perhatikan nih. Sesuatu itu dibolehkan ketika mengikuti, padahal dia tidak dibolehkan kalau sendiri. Pada benda no, cuman keadaannya beda. Keadaan yang pertama ngikutin, ya jadi pengikut nebeng. Boleh pada saat dia nebeng, tetapi kalau dia sendiri tidak boleh. Contoh, asuransi. Asuransi kita tahu hukumnya itu dihindarkan ya karena ada goror, ada ketidakjelasan. Taib. Asuransi, membeli asuransi tidak boleh. Cuman lamun pembeli tiket pesawat, apapun pesawat no, pasti di sana harus beli asuransinya juga. Ya petau gen beli tiket pesawat tanpa membeli asuransi. Itene kanggo ke pembeli tiket pesawat karena sedangkan ada asuransi nah. Kanggo atau tidak? Kanggo. Kenapa? Asuransi di sini dia mengikuti, bukan menyendiri. Yang tidak boleh adalah membeli asuransi secara sendiri. Adapun di sini, kita beli tiket pesawat asuransi no nebeng. Jelas atau tidak? Contoh lain ulama kita mengatakan aklud dud, makan ulat. Ngakan olat, tidak boleh. Lagu lamun pengakan pau milu olat no tama. Boleh atau tidak? Di sini olatnya tabaan nebeng. Pengakan nangka misalkan metik-metik olat no. Butik terus ngakan balik jadi kanggo. Jelas ini tidak boleh metik-metik. Ini tidak boleh. Lagu itangakan nangka qaddarallah ada ulatnya yang ikut masuk, maka ini tidak jadi masalah. Kaidah mengatakan yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Dibolehkan ketika mengikuti sesuatu yang dia tidak dibolehkan saat menyendiri. Ya. Yeah. Jual beli motek pau. Jual beli ijon, jual beli nunggu. Ya. Jual beli apa Rana? Lain borongan. Jadi jual beli ijon, datang epe sendagar pau misalkan epe kita epe. Beruna beci-beci motek nene. Bahkan ya tabau nyebut ya motek si beci na. Beci. Lagu tamalik muda nah. Kah ku belian nepe nene motek na nene. Lawan ku bau ya pas na masak atau pas na toa. Ya. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Kenapa? Siapa yang menjamin motek ini akan tua? Setelah penyerah bayarna, serah pe misalkan juta, serah pe bayarna. Tahu-tahu kelem no datang angin puting beliung. Bebue juta no. Rugi. Ini goror.
Baik. Ini tidak boleh jual beli seperti ini. Lagu apa hukumna pemeli lolon pau iwa harak motekna. Kanggo atau ya? Kanggo, meskipun arak motekna. Kenapa? Moteknya di sini mengikuti, bukan itu yang kita beli. Paham pelungguh ini? Baik. Jadi terkadang arak beberapa perkara hukumnya bisa beda tergantung keadaan. Termasuk ini. Ya, ngeteang ima, tangan kita jalan-jalan ketika makan. Ini dilarang kalau makanannya satu jenis. Tetapi kalau makanannya berjenis-jenis, boleh. Kata beliau di sini, falladzi nuhiya fi ittihadin, yang dilarang ketika dia satu jenis, ufiya qad ufiya, sungguh telah dimaafkan fit ta'addudi, ketika dia berjenis-jenis. Ya, ta'addud nono arti sebenarnya poligami. Lamun makanan pe poligami, ya nasai. Ya. Kanggo. Pada saya marah EP. Lamun pe nasai masih senina pe, ya pe keto-kete lalu. Pe tepu sai wah. Lagu lamun na dua telu ja ba ula pe keto-kete. Geto ya dah imano. Ya. Mohon maaf ibu-ibu. Selanjutnya masih ada waktu untuk kadang-kadang. Wa kul bi thalathin min asabi'a jalisan. Wa kul, di antara adab wa kul, dan makanlah. Bi thalathin, pakai 3 min asabi' jari. Makanlah pakai 3 jari. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat. Makanlah pakai 3 jari berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ka'ab bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'. Ka'ab bin Malik mengatakan, layak Nabi sallallahu alaihi wasallam makan pakai 3 jari. Ini dan ini. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ini untuk makanan yang bisa diambil pakai 3 jari. Korma misalkan. Ya pe getik ya rogom. Langsung temang getik. Ini korma, ambil satu-satu. Lagu lamun ruz, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhis Shalihin. Adapun ruz yaitu nasi, boleh pakai tangan semuanya, boleh. Karena lamun telu jak sangah kedik lalu ikerangkat. Piram kayak gina bue. Baik. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ammal aruz, adapun nasi, maka boleh lebih daripada 3 kata beliau. Boleh. Ini untuk makanan yang hanya bisa diambil, yang bisa diambil oleh 3. Contohnya katamer, seperti korma atau biji-bijian. Ya. Adapun lamun nasi, ya, suilalo sangita. Ya. Baik. Makan pakai 3 jari, jalisan dengan cara duduk. Dan ini hukum asalnya makan. Adapun berdiri nanti kita akan jelaskan. Para jemaah sekalian, duduk. Bagaimana cara duduk, tata cara duduk di dalam makan? Sebenarnya yang penting ya tagawi 2 perkara insya Allah dibolehkan. Yang pertama adalah al-ittika. Ittika nono sering diartikan nyandar. Sebenarnya itu kurang tepat. Ittika dalam bahasa Arab artinya miring kanan, miring kiri, ngetih. Miring kanan atau miring kiri, nono ittika. Dan Nabi SAW mengatakan, la akulu wa ana muttaki, aku tidak makan sambil ittika. Ittika nono nyender kanan atau nyender kiri. Ya na nyandar kemudi ngetih, ya. Bukan itu ittika. Makanya kalau diartikan bersandar kayaknya kurang tepat. Paling tepat itu bertelekan. Bertelekan bahasa Indonesia nah. Bertelekan ke sini. No. Kedua yang dilarang oleh Nabi SAW an ya'kula wa huwa munbatihun ala batnih, tengkurap, mangan sambil kalep. Repot ini, mangan sambil kalep. Ya. Atau ngaken apapun sambil kalep.
ngakan apapun sambil ini yang dilarang. Nah, selain daripada itu insya Allah dibolehkan. Cuman mana yang paling baik? Ada 4 cara. Cara yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamran. Aku melihat Nabi, kata Anas bin Malik. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan cara duduk ik'a. Duduk ik'a, no? Mohon maaf. Getih. Getih cara anda Nabi alaihi salatu wasallam. Duduk ik'a. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ini cara yang pertama. Baik. Cara yang kedua dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dihasankan oleh Ibnu Hajar dan disahihkan oleh Syalbani. Apa kata Abdullah bin Busr? Ahdaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatan. Aku pernah menghadiahkan Nabi alaihi salatu wasallam daging kambing. Fajatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi ya'kul. Maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau makan dalam keadaan jatha. Apa bahasa Indonesia jatha ini? Getih jemaah sekalian, kita langsung praktikkan sudah. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, naik kanan di atas. Getih. Getih. Nah, getih. Yang pertama, getih. Sedangkan di kedua, seperti ini. Jelas EP? Itu cara yang kedua. Hadisnya dihasankan oleh Ibnu Hajar dan disahihkan oleh Syalbani. Cara yang ketiga adalah an yansibar rajulul ar-rijla al-yumna wa yajlis 'ala al-yusra. Marai pada anu teh. Tetapi hadisnya dhaif, lemah. Yang ini hadisnya dhaif, lemah. Didhaifkan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi mendhaifkan ini. Yang sahih hadisnya adalah ini. Kemudian yang ini disahihkan oleh Syalbani. Adapun ini, maka di Al-Imam Al-Iraqi mengatakan sanaduhu dhaif, sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Adapun yang keempat, wallahu alam, tidak ada dalilnya. Tetapi yang keempat ini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Balban, salah seorang ulama mazhab Hambali, dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ifadat, beliau mengatakan bahwasanya au yatarabba, bersila, tombong sila. Maka ini juga yusan, kata beliau, dianjurkan makan sambil tombong sila. Yai biasa. Yai biasa. Ya. Jadi marangkat tiang bro, no. Yang penting ya penggeti atau sambil kalep misalkan. Ya, maka insya Allah boleh. Semuanya insya Allah boleh. Cuman yang dibahas oleh ulama mana yang paling baik, itu saja. Ya. Taib. Jadi ik'a, dengan cara ik'a diberdirikan atau marai bro, no. Runjuk pe naik kanan pe atas naik kiri, atau mbok tengang pe naik kanan pe tokolen pe naik kiri, tetapi cara ini sanadnya dhaif hadisnya. Ya. Cuman dia masuk dalam kategori duduk, ya, duduk. Dan yang terakhir adalah bersila. Yang penting ya pe gawe angi dua aja insyaallah boleh. Ini berkaitan dengan duduk. Wallahu taala a'la wa alam, masih panjang pembahasan kita tentang adab makan ini. Wallahu alam, tiang endang maaf atas segala kurangan, kayaknya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Jelas ya PK? Mudah-mudahan deh. Sila. Mangan sambil jengkeng. La ilallah. Mangan sambil jengkeng. Yang penting selama dia masih duduk, insya Allah dibolehkan. Cuman sang kurang bagus. Khawatir ta, arak tama, arak sugul. Ya khawatir ta, mangan sambil jengkeng, arak temang ta, tahu-tahu arak sugulang ta. Kadang ya tak sadar, kadang. Ya, kadang kita tidak sadar. Lamun masalah boleh selama dia duduk, insya Allah boleh.
selama dia duduk. Yang dilarang itu begini, ittika, kemudian munbatihun ala batni, tengkurap tadi. Itu yang dilarang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, sila. Oh, taib. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan idza akala ahadukum ta'aman, apabila seseorang kalian memakan sebuah makanan. Jadi anda mesti harus nasi. Falyakul bismillah, ucapkan bismillah. Pengakan pentol nanda bismillah. Cuman ulama mengatakan kapan dia mengucapkan bismillah itu di awal makan. Adapun Imam Ahmad mengatakan mengucapkan bismillah setiap bersuap. Bilang tak bersuap, bismillah. Kemudian setelah tanelen suap tanono, alhamdulillah. Malik kita bersuap kedua, bismillah. Selesai tanelen yang kedua, alhamdulillah. Malik bersuap, bismillah. Menurut Imam Ahmad ditanya, kenapa banyak sekali bismillahnya? Imam Ahmad mengatakan, al-aklu ma'a dzikrillah khairun minal akli ma'as samti. Makan sambil zikir lebih baik daripada makan sambil teduh, kata. Ini Imam Ahmad. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan bismillahnya cukup di awal, kemudian alhamdulillah memuji Allah cukup di akhir. Ya. Bungkus melimpe pentol no misal 20. Lamun pe bait pendapat Imam Ahmad 20 bismillah pe. Baik. Lamun pe bait pendapat kebanyakan ulama cukup pertama bismillah. Sampai buek 20 nono baru alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jelas ya peke? Satu rangkaian itu. Satu rangkaian semuanya. Satu rangkaian. Makan dan minumnya satu rangkaian. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Sila. Mbeke abdolan tamangan ngadu sidut ketimbang tangan. Hukum asalnya mangan langsung pakai tangan lebih abdol ketimbang pakai sidut, hukum asal. Ya. Kumbena karena makan dengan tangan ini nanti ada sunnah-sunnah lain. Contohnya kita akan bahas selesai makan sunnah menjilat jari jemari. Sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan jangan dia usap tangannya yang dia pakai makan hatta yal'aqaha, sampai dia jilat, au yul'iqaha, atau dia suruh orang lain menjilatnya. Hadis sahih. Nabi SAW mengatakan atau dia suruh orang lain. Maka ulama mengatakan kazaujatihi wa auladihi, seperti istri dan anaknya. Ya. Selesai pemangan kah pada bakti kah? Tuh. Lagu ya kenara unsur paksaan ya, jangan. Baik. Itu dia. Lamun sudut kita kumbe caranta. Itu yang pertama. Ya, tetapi ulama mengatakan kecuali kalau makanannya butuh sidut. Marak pengakan bakso. Basang eta taukin gete ya. Ya, basudut tuh ata kadu. Ya, sudut ngakan bakso, ngakan mie. Ya, polak ya. Wallahu taala a'la wa alam. Taib basang ya Ruana. Ya, wah malah nenek. Mudah-mudahan. Terakhir silakan terakhir. Pida-pida apang si P. Lamun si Andina sampai lelah periak wah lebih wah sepertiga no. Bagian napas no hilang no. Lamun ta sampai lelah beriak. Ya tak tahu gini ngukur yang adu piring. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar yang namanya syiba, kenyang itu yakhtalib, beda-beda satu orang dengan orang lain, beda-beda. Arak dengan beruk dah telu suap wah kenyang, bayi tak telu piringnya masih. Ya, arak. Jadi beda-beda orang itu. Jadi tak bau ngukur ya tai dapang diri tawah ini aja. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia jemaah sekalian, tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.